kita bahas Hasto. Ini mudah-mudahan minggu depan sudah dipanggil KPK. Ya, kader PDIP makin berani. Oh, biar ya. Yo, Hasto, lu mau lari kemana lu? Ya, mau lari kemana lu sekarang lu? Mau fitnah Jokowi lagi, silakan. Ya. Istilah Hasto hari ini itu orang hanyut ke bawah air sungai, banjir bandang, banjir besar. Ya, dia nggak bisa berenang karena melawan arus deras. Dia berusaha menyelamatkan diri. Ada apa aja dia pegang di situ. Ada akar dia pegang, ada rumput dia pegang, ada semuanya dia pegang. Tapi apa yang terjadi? Hasto tetap hanyut ke bawah air sungai. Karena pegangannya cukup kuat, tapi karena yang dipegang itu akar kecil, akarnya putus. Pegangannya cukup kuat karena yang dipegang itu rumput, rumputnya juga kecabut. Saking derasnya arus sungai yang membawa dan menghanyutkan Hasto. Wah, keren nih, Gri. Keren. Sumpah keren, Gri. Analogi lu keren banget ini, Gri. Saking paniknya, ya. Oh, mungkin disangkanya bisa menolong dia. Ada busa terapung dia raih. Ada apapun yang sendal bodol terapung dia raih. Sampai ada tai juga dia raih. Dia pikir itu bisa menyelamatkan dia dan dia tidak terbawa arus sungai. Itulah gambaran Hasto hari ini. Karena sudah dijadikan tersangka oleh KPK, kemudian dia coba memfitnah Jokowi lagi, dia coba membuat framing lagi, dia coba katanya punya dokumen rahasia, dia coba lagi pegangan ke KONI. Dia coba pegangan ke Felesia. Katanya bisa menyelamatkan dia. Dia coba terus itu yang dilakukan Hasto. Semua orang rame-rame menolong Hasto yang sedang hanyut kena aliran sungai. Guntur Romli melemparkan tambang supaya bisa dipegang oleh Hasto dengan bilang bahwa Jokowi bikin malu negara Indonesia. Tapi Hasto tetap hanyut. Deddy Sitorus tak kalah upayanya yang menjatuhkan Jokowi. Dia lempar handuk supaya bisa menolong Hasto. Usaha mereka sia-sia. Sampai Megawati bilang, yaudah Hasto, tenang aja. Nanti kalau kamu dipanggil KPK, saya akan datangin KPK. Ini analoginya tak ubahnya setelah Hasto ke bawah arus sungai sampai ke laut dan udah penuh dengan, karena nggak bisa berenang, penuh air, perutnya udah penuh air karena minum air, udah gelagapan nggak karu-karuan. Percuma Megawati nungguin Hasto di laut sana, di KPK sana. Udah percuma, udah tenggelam. Yang ada juga Megawati nanti ikut bakal tenggelam. Gila lu, Giri, sadis banget sih. Itu gambarannya. Ya udah kita ikutin aja nanti. Ini prosesnya kita ikutin aja. Tapi bahwa mereka kalut, panik, semua rumput dia pegang, semua cara dia lakukan, fitnah pun dia harus jalankan terus. Banyak orang menolongnya. Upaya itu sia-sia. Ya, upaya itu sia-sia. Ditambah kader PDIP sendiri mendorong KPK supaya cepat mengurus menyelesaikan Hasto dalam statusnya yang sekarang tersangka ini. Kader PDIP juga bilang bahwa Hasto bermental tempe. Ya kan memang Hasto kan ikutan berlindung di bawah majalah Tempe.
Dia kan berlindung di bawah majalah Tempe, Hasto. Nah, langsung tak langsung. Makanya mentalnya jadi mental tempe. Di samping Hasto mental tempe, di antara deretan 5 sekjen PDIP, Hasto yang terburuk. Nanti ini gue ceritain semuanya ya. Jangan di-skip, tontonnya sampai akhir. Kebiasaan skip-skip melulu sih, nggak ikhlas banget sih mendapat informasi yang utuh. Kalau nggak utuh loh. Jangan di-skip, seriusan. Ah, lu modus lu, Gri, biar ditonton sampai selesai. Nggak modus. Tapi kalau kamu nggak skip, nontonnya sampai selesai, tuntas, utuh menerima informasinya itu. Yang tadi ini saya sampaikan dalam pembukaan. Ya, ya, udah percaya lu deh, Gri. Modus terus kamu mah. Nggak percaya? Check it out. Dan di sini saya akan menyampaikan secara tegas saya sebagai kader partai. Justru saya menyayangkan. Saya merinding. Saya menyayangkan. Kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu? Kenapa saya katakan mental tempe? Dia punya masalah. Masalahnya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus dia dengan embel-embel, aku punya cacat lo proses gue, nih masalah lo gue angkat. Aduh. Nih, dengerin. Ini adalah kader internal PDIP sendiri yang tahu persis dalam dan dapurnya PDIP. Dia aja ngomongnya begitu. Hasto itu adalah mental tempe. Kenapa mental tempe? Ya karena mungkin selama ini refernya atau berlindungnya di bawah majalah Tempe. Yang kalau menghadapi proses hukum, bukannya dihadapi, dia sibuk mencari kesalahan orang lain. Istilah kita lagi ketangkap polisi, ketangkap karena nggak pakai helm, ya kita lagi disibuk berhadapan dengan polisi, ada orang naik motor nggak pakai helm. Pak polisi, itu juga nggak pakai helm tuh Pak. Ada lagi, Pak, itu juga nggak pakai helm Pak. Apa polisi? Polisi tetap fokus dengan apa yang dia hadapi sampai ini selesai. Kata polisi, udah, lu dulu aja selesaiin. Nih, gua tilang tanda tangan. Nggak mau apa? Itu, nggak mau. Dia juga nggak pakai helm kok. Udah, dia juga nanti urusan saya. Ini kamu selesaiin kamu dulu. Itu loh mental tempe. Ini yang terjadi menghadapi hukum. Ini bener banget ini. Namanya Mas Sudarsono. Dia adalah pengurus DPC PDIP Pemalang. Ini salut nih Mas Sudarsono nih. Jadi nggak sekedar ngikut-ngikutan. Dia punya prinsip. Dia punya pendirian. Ini salut nih. Dan objektif menurut saya. Ya, jangan mental tempe. Hadepin dulu. Ketangkap polisi. Nggak pakai helm. Ya proses aja dulu selesai. Ntar polisi juga ngurusin sendiri, ngurusin lain yang lagi. Razia akan dilanjutkan lagi. Gitu loh, ini bener banget. Lu hadepin dulu KPK. Sampai selesai proses hukum, jalanin dulu. Dan bukti yang dipunyai KPK, lu siapin bukti dan bantahannya untuk mempersiapkan di pengadilan. Jangan lu sibuk ngurusin orang. Jangan lu sibuk memfitnah orang. Jangan lu sibuk katanya punya dokumen. Disimpan oleh KONI di Rusia, dinotariskan bisa. Hasto, ini gara-gara lu kiblatnya ke majalah Tempe, mental lu jadi tempe juga ini. Masih mendingan sih tempe, asal jangan bolok. Udah jorok ah. Tembolok. Tembolok. Lu ulang-ulang mau ngomong jorok lu ya? Enggak, tempeleng. Oh iya ya. Pinter juga lu plesetin, Kri. Kirain temperamental. Oke, kita lanjut. Maaf, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Jadi dengan dasar pegang dokumen,
masalah apa, saya nggak paham ini sebenarnya. Catatan apa, wah ini kalau nanti dia diproses, terus dibongkar. Saya malah pengen, Mbak, ayo, Guntur Romli atau siapa, kok saya malah pengen ayo berdebat sebagai kader partai. Saya berani. Berarti apakah negara ini terus buat main-mainan? Kalau memang itu punya kesalahan, punya dokumen itu ya bongkarlah dari kemarin. Atau bongkar sekarang. Tapi bukan menjadi senjata. Ya. Kalau ini aku dimasalahkan, aku akan bongkar. Kalaupun itu sama-sama benar, berarti sama-sama penjahat. Bukan negarawan. Saya sangat menyayangkan justru. Kalau tadi benar ya, Mbak. Kalau tadi itu benar, ada catatan terus sampai disimpan di Rusia, dokumen. Ini kan kalau Saudara Hasto ditersangkakan, kalau Saudara Hasto diproses hukum, terus ini mau dibongkar. Lu. Kok bisa terpilih jadi sekjen ya seperti ini ya? Gak pantas jadi sekjen. Inilah yang merusak partai. Darsono ini tegas. Orang kayak begini bisa jadi sekjen ya. Ya! Ini bukan orang luar loh. Ini bukan orang lain loh. Ini adalah Sudarsono, pengurus DPC PDIP Pemalang. Ini keluarga kalian sendiri yang tahu baik buruknya internal PDIP. Ini bukan orang luar. Ini bukan pengamat politik. Ini bukan asumsi. Ini bukan opini. Opini Guntur Romli. Oi, Guntur Romli. Lu ditantang lu sama kader DPC Pemalang tuh. Ditantang untuk berdebat tuh. Jangan sembarangan ngomong lu. Memfitnah Jokowi terus. Jangan sembarangan lu. Guntur Romli. Katanya kan kamu pinter. Katanya opini Guntur Romli. Atau gak hadapin sekarang. Hadapin dulu kader internal kalian. Ini ditantang untuk debat nih. Ya, kalau sudah seperti ini dinyatakan oleh kader PDIP sendiri yang masih aktif sebagai pengurus di internal PDIP, bukan yang lagi dipecat, bukan yang lagi ada masalah, bukan yang lagi kecewa dengan partai, bukan, normal. Kondisi normal, mereka bilang seperti ini, berarti ini original. Ini apa adanya. Ini gua yakini asli dari hati yang paling dalam. Tidak ada muatan apapun. Saya meyakininya itu. Nah, kalau di internal PDIP saja seperti ini, kita sekarang menjadi tahu kualitas partai PDIP itu seperti ini. Walaupun besar, seperti ini kualitasnya. Sulit terbantahkan. Kita sekarang udah jadi tahu. Oh, ternyata seperti ini. Pantas dalam voting saya, menurut Anda, partai apa yang terkorup di Indonesia? Pilihannya PDIP, Golkar, Gerindra. Banyakan yang vote adalah PDIP, partai terkorup di Indonesia. Survei apa itu? Abal-abal ya? Iya. Survei secara sistem, by sistem yang udah disiapkan oleh algoritma YouTube. Saya nggak bisa ngatur sistemnya. Orang tinggal klik. Sama yang pakai Google Form yang dilakukan oleh OCCRP. Apa beda? Nggak ada. Nah, tuh. Partai terkorup di Indonesia. Lantas kemudian, kalau kadernya saja menyatakannya seperti ini, kan vote itu relate dengan kondisi yang sebenarnya. Kita jadi tahu model-model kader PDIP ya seperti ini. Ketika bermasalah, ya ketumnya aja mencak-mencak, mau membela. Mana ada kadernya bermasalah dengan penyuapan, dengan korupsi kok dibela? Mana ada? Nggak ada partai manapun kecuali PDIP. Pantas kemudian dalam voting PDIP partai terkorup di Indonesia. Ayo. Voting yang saya bikin, ada 42.000 orang yang memvote. Dari 42.000 itu, 90% mengatakan PDIP partai terkorup di Indonesia. Ayo. Apa bedanya dengan OCCRP? Nggak ada beda.
Sementara Golkar 7% dan Gerindra 3%. PDIP 90%. Orang bilang partai terkorup di Indonesia. Enak, guyih. Silakan ya, kunjungi Voting Agripanani di komunitas. Nah, buka komunitas. Nah, nanti ada voting di situ. Silakan kalau Anda ikutan mau vote. Dan ini relate dengan voting saya yang berikutnya. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, siapa presiden terburuk di Indonesia? Pilihannya Soeharto, SBY, Megawati, Jokowi. Ada 36.000 yang memberikan suaranya. Dari 36.000 itu, 8% mengatakan presiden terburuk adalah Soeharto, 3% mengatakan presiden terburuk SBY, dan 81% mengatakan presiden terburuk adalah Megawati. Sisanya 8% mengatakan presiden terburuk Joko Widodo. 81%, men. Ini kan relate dengan pertanyaan yang tadi di atas. Partai terkorup di Indonesia 90%. Enyak. Emang yang bisa bikin survei cuman OCCRP doang? Ya enggak lah. Survei abal-abal sama. OCCRP juga survei abal-abal. Kenapa? Dia hanya pakai Google Form. Apa bedanya dengan yang ini? Nggak ada beda. Nah, pertanyaan berikutnya dalam voting saya, kita juga loh bisa melakukan voting seperti yang OCCRP lakukan. Coba yuk kita klik dua pilihan ini. Jokowi presiden terkorup sedunia, yang nomor 1 pilihannya. Dan pilihan kedua adalah Jokowi presiden terbaik di dunia. Yang memberikan suara berapa? 45.000. Ayo. Dari 45.000 ini yang mengatakan Jokowi presiden terburuk sedunia 15%. Ya, kan mirip-mirip nih dengan 16%. Dan yang mengatakan Jokowi adalah presiden terbaik di dunia 85%. Persis seperti survei kepuasan kinerja pemerintah. Approval rating Jokowi 85% sampai dengan beliau purna tugas kemarin. Ya, ayo. Basar-basar PDIP mau membantah konten saya? Silahkan. Ya, kemarin basar-basar PDIP gencar membahana cetar membahas hasil voting OCCRP Jokowi presiden terkorup sedunia. Ya. Saya bilang bahwa itu hoax, pada kelabakan. Ya. Pada mampus. Pada malu. Enggak aja dia take down videonya karena malu. Basar-basar PDIP. Woi, basar-basar PDIP. Pengen disebut namanya. Ada yang akun pribadi, tapi kebanyakan akun corporate atau akun bareng-bareng. Mau disebut namanya? Basar PDIP? Gua bisa menghina lu sekarang, ya. Gencar. Waduh. Jokowi ditetapkan sebagai orang terkorup di dunia. Matamu. Lora asu tenan. Siapa yang budayawan itu? Kemana tuh si asu tenan itu? Lora asu tenan. Kan voting saya ternyata ya relate dengan hasil Pilpres kemarin. Ya. Dan ini saya bikin saling terkait ya, antara voting satu dengan voting yang lain. Partai apa yang terkorup di Indonesia? Ya, ini hubungannya dengan kenapa bisa korup. Pertanyaan berikutnya adalah
Siapa presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia? Siapa presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia? Oh, biar ya. Nggak kaleng-kaleng. 36.000 yang memberikan suara. 81% mengatakan Mak Banteng presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Voting. Itu benar voting. Ya, saya nggak tahu benar apa salah, tapi voting. Kalau bicara mau benar apa salah, ya bukan voting sebenarnya, survei. Akurasinya tinggi. Voting nggak bisa dipakai pegangan. Dari awal gue bilang, CCRP seperti itu. Tapi kan kalian meyakini, ini kredibel. Ya udah, gue balas sekarang. Gue juga bikin voting sama seperti yang dibuat oleh CCRP, Google Form. Kan lu bilang kredibel. Berarti ini kredibel dong. Jangan kamu bilang kredibel ketika kemudian menyangkut lawan-lawan musuh kalian. Kemudian jangan kamu bilang abal-abal ketika itu menyangkut diri kalian. Loh kok enak? Tapi watak PDIP udah seperti itu. Kalau pemilu kalah, dia bilang curang. Kalau pemilu menang, dia bilang, oh bagus kok. Fair pemilunya. Loh itu PDIP. Sampai dengan hari ini masih seperti itu. Termasuk pilkada yang barusan kemarin. Hah? Situ waras. Enggak, saya hanya mengajak teman-teman untuk berpikir ya seobjektif mungkin. Even itu harus mengorbankan diri atau kelompoknya. Objektif. Even itu harus merugikan kita sendiri dan kelompok kita. Objektif. Objektif. Ayo. Aduh, Gri, jangan gitu lah, Gri. Itu namanya mak jelek, Gri. Ya, gua sih tidak bermaksud mak jelek. Cuman mak serot. Udah kemana-mana. Oke. Saya menyayangkan Sekjen PDI Perjuangan dengan memegang dokumen itu. Kalau ada masalah ini tak bongkar. Lah kok lucu. Berarti kalau punya dokumen kejahatan, dia selama ini dengan kejahatannya yang aman-aman saja, terus itu juga mau disimpan rapat-rapat. Berarti kejahatan bersama. Kan tidak boleh itu. Saya memang bukan orang hukum, mungkin bahasanya saya juga gradul sebagai struktur partai yang ada di bawah, tapi mohon, kalau memang itu yang disampaikan itu betul, Saudara Hasto menyampaikan punya dokumen dan akan saya buka, apalagi sekarang disimpan di luar negeri. Loh, ada maksud dan tujuan apa? Saya sangat menyayangkan itu. Kalau seandainya kader-kader PDIP, terutama yang di DPP, yang sering di depan kamera, watak dan karakternya seperti Pak Sudarsono ini, saya yakini kemarin Pilpres menang. Saya yakini Pilkada menang. Kalau orang-orang pusatnya seperti Pak Sudarsono ini. Masyarakat hari ini butuh simpatik. Tidak butuh orang yang antagonis. Tidak butuh orang yang terus ahli fitnah. Kalian ini kan ahli fitnah. Guntur Romli, Hasto, Deddy Sitorus. Ayo jawab tantangan internal kalian sendiri. Jawab. Jawab pernyataan Mas Sudarsono. Ayo jawab. Ini menurut saya objektif. Ini adalah hati nurani. Ayo jawab. Guntur Romli, lu kan orang hebat. Ayo, pandai bernarasi. Jawab. Ini kader kalian sendiri, jawab. Sekali lagi, kalau PDIP kader-kadernya seperti ini, menang kemarin Pilpres. Menang kemarin Pilkada. Dan akan terus berjaya nanti 2029. Mutlak benar apa yang dia katakan. 100% gua berani garanti itu benar. Dan itu apa yang dia sampaikan adalah suasana hati masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kecuali Hasto, Deddy Sitorus, Guntur Romli. Kecuali 3 orang ini. Yang lainnya, saya yakini seperti Sudarsono ini. Kalian diajarin Sudarsono, malu, men. Kalian doktor. Udah lulus belum? Udah kan kemarin? Kalian ini kan doktor. Diajarin Sudarsono. Kader daerah.
Pengurus DPC. DPP diajarin DPC. Lama. Malu-maluin mental kalian. Mental Deddy Sitorus. Mental Hasto. Hah? Mental Guntur Romli. Sang juru bicara, sang jubir. Hah? Kalian aduh diajarin sama Sudarsono. Ini adalah sikap, perilaku, prinsip. Ini prinsip, men. Hei, Deddy Sitorus, Hasto, Guntur Romli. Kader kalian sendiri nih. Kalau sudah seperti ini kok kita bisa berkesimpulan ya? Subjektif, namanya juga berkesimpulan, masing-masing beda. Pantas PDIP selama ini partai paling korup di Indonesia. Pantas. Selalu bikin ribut terus. Pantas. Apapun pengen menangnya sendiri dan nggak mau kalah. Pantas. Nggak pernah mau menerima kenyataan. Seperti Hasto hari ini kan nggak mau terima kenyataan. Termasuk larinya Harun Masiku. Kan nggak mau terima kenyataan. Jadi tahu kita sekarang PDIP. Oh, ternyata kayak begini. Oke, coba kita lihat. Kristianto mencintai PDI Perjuangan dan berani berkorban demi PDI Perjuangan. Dengan kasusnya sekarang, satu, beliau mundur atau istilahnya mungkin saya izin dulu untuk ada PLT. Elegan. Yang kedua, Pak Hasto tanpa dijemput paksa atau ada surat pemanggilan atau apa, datang. Pada akhirnya, tingkat kejengkelan dan kekesalan yang teramat tinggi, kader PDIP meminta Hasto mundur dari jabatan sekjen supaya bisa fokus menghadapi persoalan hukumnya. Kesatria, katanya kesatria. Katanya, kami mengamalkan nilai-nilai perjuangan Bung Karno, rela mati di penjara karena memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kami juga rela di penjara karena mempertanggungjawabkan kasus suap Harun Masiku. Harusnya begitu. Terjadi? Enggak. Yang ada seperti tadi, orang hanyut dalam sungai. Pegang akar, lepas. Pegang rumput, lepas. Semuanya diraih, dipegang. Katanya punya dokumen, mau bongkar. Oh, katanya Bu Iriana, dokumennya juga disimpan. Saatnya nanti mau dibongkar. Jangan ketawa-ketawa loh, Bu. Saatnya nanti Ibu juga kena. Fitnah sana, fitnah sini. Mencaci maki sana, mencaci maki sini. Enggak kayak gitu. Oke ya teman-teman, dengan seperti ini kita sekarang menjadi lebih terbuka dan kita tahu siapa sebenarnya PDIP. Selama ini kita tidak pernah tahu dan kita terus memilih PDIP setiap kali pemilu karena ini disampaikan oleh kadernya sendiri, bukan pengamat politik. Kalau pengamat kan namanya pengamat, kira-kira. Saya yakin ini original dan ini aslinya PDIP seperti ini. Dan kita sudah tahu dan bisa menentukan arah di 2029 nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.